Hari ini aku Syahla ditemani sama Akang Teteh yang paling spesial nih, paling the best di Semantika. Kita panggil ya, Kang Fahri dan Teh Rahma. Nah, kalian kalau boleh tahu nih, siapa dulu ya? Silakan. Teh Rahma. Nah, kalau boleh tahu, Teh Rahma apa kabar nih? Aduh, alhamdulillah ya, walaupun udah kelas 12 kan makin berat, tapi buat jurnalis apa sih yang enggak? Terbantai tugas. Kalau buat Kang Fahri gimana? Ya alhamdulillah sih sehat. Ya itu aja. Wah, tidak ada yang spesial kah? Ya terima kasih lah untuk jurnalis udah mengundang kita Berdua. ke tempat yang spesial ini ya. Terima kasih lah udah menganggap kita spesial. Gitu. Kalau boleh tahu nih kan, nih bentar lagi kan kita mau lengser nih dari tugasnya masing-masing. Ya benar banget. Kalau boleh tahu perasaan kalian tuh gimana sih rasanya? Ayo silakan Teh Rahma dulu deh, boleh. First impression Aku dulu ya. Iya. mendekati Pastinya sih lengser. ya, pastinya tuh sedih banget gitu. Karena sedihnya tuh lebih kayak kepisah sama adik kelasnya sih Teh. Uish. Ya, jadi Berat kalau- banget. Jadi Suara hati. Suara hati. gak setahun ya, berapa bulan sih Kang kita tuh jabat? Ya, Iya. 8 bulan ya, 8 bulan dijabat, otomatis kan bareng-bareng terus sama anggota gitu kan, sama pengurus, sama adik kelas. Berarti kan bondingnya tuh makin kuat Teh. Jadi kayak makin berat gitu kalau buat ngejauh. Aduh. Cuman Aduh. kalau mikirin tugas-tugasnya lagi tuh kayak alhamdulillah akhirnya Allah. Terlepas dari beban. Iya. Bahasa hati. Iya, tapi beratnya tuh di itu aja sih, bisa sama pengurus-pengurus yang paling keren gitu. Paling the best. Karena setiap ada event emang kalian sih ya yang turun tangan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Kang Fahri gimana nih? Ya ada senengnya, ada sedihnya juga sih ya. Kalau senengnya mungkin seneng dulu ya. Senengnya ya alhamdulillah udah bisa lepas dari Iya. tanggung jawab gitu dan bisa fokus untuk menata masa depan. Ya karena kita kan udah kelas 12 jadi Udah mikir kuliah, ya, mikir udah pasti, udah jangka panjang gitu mikirnya, jadi udah tinggal fokus gitu deh. Nah kalau sedihnya sih ya kayak Teh Ahmad tadi bilang ya, yang udah kita bareng-bareng, entah itu di kelas maupun teman seangkatan gitu yang belum kenal sebelumnya, karena dipertemukan oleh OSIS jadi kenal, harus terpisah gitu. Itu sih yang jadi tantangan untuk kita pribadi ya Teh ya. Yang beratnya sih itu. Itu sih yang harus kenangan yang udah kita ukir justru harus. Aduh sedih. Ya, tapi meskipun kenangannya udah berakhir, tapi bukan berarti bukan meskipun perjalanannya berakhir, bukan berarti kenangannya akan hilang. Yes. Bahasa hati. Dari hati banget ya, dari hati banget. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, ini kan pasti bakal sedih-sedih nih ya, tapi diselingi oleh pertanyaan-pertanyaan boleh. yang bikin tegang gitu. Nah, menurut kalian, kalian tuh seberapa tahu tentang jurnalistik? Coba Dari Kang aku Fahri, dulu dari nih, Kang coba Fahri. Kang Fahri. Oke, jadi jurnalistik itu nih kalau aku dengar jurnalistik itu pasti langsung kebayang sama yang namanya Juna gitu. Oh iya, tahu. Ya, Maskot. apa ya, boneka apa sih? Maskot, itu? ya, maskot. Ya, maskotnya si jurnal lah. Pokoknya kalau mendengar nama jurnal langsung keinget si Juna, udah itu aja. Nah jadi kalau menurut aku sih jurnal itu ekskul yang memang sedang naik daun ya. Ya betul sih. Terlihat sibuk kan? Lagi Sibuk banget gitu ya. trending topik banget. Ya benar banget, istilahnya ya wartawannya sekolah gitu ya, reporternya sekolah, wartawannya sekolah. Dan kalau teman-teman perhatiin, kalau misalnya teman-teman nge-follow IG-nya di Sidik Jabar, kalau misalnya ada kata jurnalistik Semantika, berarti dia punya iya, jurnalistik nice. Semantika Karawang. Iya. Keren. Pokoknya keren banget, apalagi suka banget sama si Juna. Salam buat Juna. Siap. Kalau menurut Teh Rahma gimana? Kalau dari aku sendiri sih ya Teh, kalau dengar kata jurnal tuh pasti ingatnya entah kenapa itu majalah ya. Gak tahu kenapa. Mungkin karena kayak identiknya tuh emang kayak berita gitu. Makanya pas diundang jurnalis tuh kayak apa aku mau masuk berita ya, berita semanti apa gimana Oh, gitu. Apa aku viral ya? Iya, aku viral, apakah ini saatnya masa kejayaan aku dimulai gitu. Gitu sih ya Pak. Nih, ada lagi nih pertanyaannya nih. Banyak nih sebenarnya pertanyaannya banyak Oke, banget. siap. Kalian mampu kan menjawabnya? Insya Allah. Closingan. Karena kan kalian bentar lagi nih di sini, kita bentar lagi sini. Kalian suka bosan gak sih ngedenger kata kalian tuh di sini cuma tinggal beberapa bulan lagi? Itu kalimat keramat Iya gitu ya. sih ya. Meskipun bosen tapi ya terasa nyata gitu. Nih, Kang Fahri sama Teh Rahma, waktu SMP pernah ikut organisasi seperti yang sekarang atau enggak nih? Waktu SMP? Silakan deh.
Kalau dari aku organisasinya bukan MPK tapi OSIS. Karena kalau di SMP aku sendiri tuh dia nggak ada MPK teh. Oh. Jadi organisasinya itu cuma satu, the one and only OSIS. Wes. Nah pernah sempet jadi kandidat calon ketua OSIS. Gokil. Tapi wallahu alam ya emang takdir berkata lain gitu. Kayaknya emang bukan rezeki aku aja jadi ya udah jadinya Gokil. bendahara. Lumayan. Gokil. Masih TA lah Itu paling rendah banget kalau misalnya itu tuh. Enggak, tapi itu masuk ini sih, masuk ke inti sih yang pasti ya. Apa tadi bilang mesti rendah itu Ya. apa? Enggak maksudnya kalau itu kan dari vote kan. Nah vote rendah tuh ya itu dapat itu gitu. Ya, tapi kan sekarang jadi apa? Ketua MPK. Jadi malu. Udah. Ya, jangan. Udah. Hidungnya ngapung deh. Iya kan mau lengser. Ada sedih. Gitu ya Kita langsung diingatkan dengan lengser. Aduh sedih. Kalau Kang Fahri nih gimana? Aduh. Jadi harus ceritain deh teh. Harus lah. Dulu waktu SMP OSIS ikut OSIS, cuman fun fact-nya itu waktu awal seleksi gak lolos kan. Iya sumpah emang gak lolos. Jadi waktu itu ceritanya memang ketat sih ya, karena entah kenapa memang saya juga mungkin rada-rada kurang gitu ya dalam Masih ragu. Iya, dibandingkan teman-teman yang lainnya akhirnya gak lolos. Tapi qadarullah, masya Allah ya, takdir memang indah gitu. Jadi saat 1 tahun menjabat sisa masa angkatan saya itu sekolah ya, berarti kelas 9 lah ya, kelas 9 itu tiba-tiba dihubungin, "Ri, mau masuk OSIS gak?" Wih. Otomatis undangan ya. ya, gua ngerti tiket gitu. Aduh. Jadi direkrut dan waktu itu masuk sekbid 1 tentang ya keagamaan gitu lah ya. Walaupun gak jadi apa-apa gitu ya, tapi walaupun gak jadi ketua, gak jadi TA terus atas, Gak masalah sih bahkan itu. gak lolos seleksi pun ya disyukuri lah. Tapi alhamdulillah ya dari SMA. Alhamdulillah, Ya, masya Allah. ya, takdir. Emang rezekinya gitu. Ya mungkin rezekinya mau ditakar saat ini sih. Emang kadang tuh takdir tuh berkata lain ya. Ya takdir itu kan selalu indah untuk hamba-hambanya. Ih, kata-kata hari ini. Hari ini jangan lupa ya di sini. Quotes. Nih ada lagi nih. Apakah sejak dulu Akang atau Teteh sudah ada niat atau gambaran ingin menjadi ketua OSIS dan MPK? Kang Farid coba. Atau cerita singkatnya deh gimana gitu. Siapa dulu nih? Kang Farid. Oke. Kalau ditanya ada keinginan atau niat, enggak sama sekali malah. Dari dulu pun enggak ada berpikiran untuk jadi seperti ini gitu. Entah kenapa ya. Malah sampai hari ini suka bertanya-tanya kenapa gua habis tos ya gitu ya. Nah itu sih teh yang kalau bisa dibilang ditanya nggak ada niat atau enggak sih enggak, cuman yang mungkin memang perjalanan membawa saya akhirnya bisa sampai ke titik ini. Alhamdulillah indah ya Bun. Alhamdulillah indah. Dan selalu ada hikmah baik lah di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Teh Rahmat gimana? Ada keinginan ya? Iya gimana? Aduh. Tiba-tiba Ceritanya cerita singkat. enggak dong. Kaget banget. menggempakan. Bahkan dari kelas 10 aja tuh niatnya emang nggak mau masuk organisasi jujur. Fokus siswa ya? Iya, udah bilang ke teman-teman kan teman-teman enggak deh, nanya, gitu, enggak dulu deh. nanya, gak mau jadi OSIS lagi kayak SMP gitu. Terus kayak aku enggak deh, udah fokus di siswa aja gitu. SMA mah udah fokus bermain, fokus belajar. Iya gitu. benar. Gak Karena usah. katanya SMA itu masa yang paling indah. Iya gitu. kan. Tapi ternyata ininya. Ya, Indah banget, juga indah banget. Sampai akhirnya itu ada kabar pembukaan perekrutan calon MPK. Nah, di situ kan persyaratannya itu harus teras atas kelas ya. Ya, Nah, kebetulan ya pengurus kelas. Oh, teras atas kelas. Iya, kebetulan aku pas kelas 10 tuh jadi wakil. Alhamdulillah 3 periode sih wakil. Sampai sekarang berat ya. Begitu ya. Pantesan berat banget. Iya, nah ditambah pengurus kelas lainnya tuh sibuk-sibuk semua. Jadi mau nggak mau akulah yang ditarik buat jadi calon MPK gitu. Nah, Tapi masya Allah ya. iya, tapi alhamdulillahnya Masya Allah bisa kepilih ya Ya, sampai detik betul, ini masih Boy. nggak nyangka sih, pasnya nggak nyangka karena dari awal emang gak ada niatan buat masuk organisasi, tapi kayak emang udah takdir Tuhan, takdir Allah yang manis seperti ini, jadi alhamdulillah bisa jadi ketua Mantap lah pokoknya. Keren banget. Emang semuanya punya perjalanan masing-masing yang keren Iya, banget. benar. Kisahnya masing-masing. Iya, iya. Mantap. Nih, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh organisasi bagi kehidupan pribadi, terkhususnya dalam memanage waktu? Gimana sih cara ngatur waktu? Besar banget ya, besar. Cara ngatur pengaruhnya waktunya tuh impact gimana itu gitu? benar-benar kerasa nyata banget Iya, gitu. iya, iya.
Jadi fun fact dulu sih, boleh kan ya Teh? Boleh, Oke, boleh. jadi dulu Boleh. itu saya tuh kan tipikal orang yang memang malu berbicara di depan umum dan punya Seorang demam, Fahri loh, makhluk. ya dulu kayak gitu, demam panggung dan Iya. nggak mau kayak gitu. Mungkin Tapi efek karena COVID. adanya salah satu perjalanan membawa ke organisasi ini, membuat saya jadi lebih berani untuk mengemukakan pendapat, berbicara di depan umum, itu Ya. salah satu impactnya gitu. Benar. Terus juga tanggung jawab sih itu yang terasa Iya, nyata paling banget tuh, kelihatan banget tanggung itu ya, jawab benar. banget gitu. Tanggung jawabnya berat ya. Ya, Iya. meskipun berat tapi jadi apa ya, melebar dan ya kemana-mana gitu. Jadi ya itu dampaknya itu bukan cuma di organisasi doang, tapi ke seluruh kehidupan pun berdampak gitu. Jadi kayak tanggung jawab terhadap tugas sekolah ya, terus tugas rumah pun jadi lebih kerasa dampaknya gitu untuk lebih tanggung jawab gitu sih. Ya makanya besar banget gitu pengaruhnya tuh. Iya. Berat banget. Kelihatan sih dari bahasanya emang berat banget gitu. Iya benar. Kalau Teh Rahma gimana nih? Kurang lebih sih sama. Kopas. Iya kopas aja apa ya? Karena kan apa namanya tuh setelah jadi ketua pasti kan sering banget ngomong di depan umum Iya, kan. benar. Nah sebelumnya kan kita melewati lah masa-masa COVID-19. Itu berat Aduh, banget sih. Itu sih menurut Sampai aku sejarah. sih itu kayak bener-bener masa. Aduh jangan masa lagi deh turun- gitu. Iya masa turun-turunnya aku banget gitu. Dari yang tadi berani ngomong sampai akhirnya kayak Drop gitu ya. drop ya sampai akhirnya masuk MPK. Nah baru bangkitin lagi skill si public speakingnya itu. Nah untuk tanggung jawab itu bener banget karena kan mungkin sebelumnya tanggung jawab tuh full di diri sendiri doang kayak Ya. tanggung jawabnya buat ya udah diri sendiri. Ya, benar-benar. Gimana manage waktu diri sendiri aja gitu kan. Betul. Tapi sekarang setelah masuk organisasi itu tanggung jawabnya tuh nambah gitu. Berat. Jadi makin Iya, berat apa jadi gimana? mikirin warga sekolah juga Iya. gitu. Bukan cuma diri sendiri Iya, ya. bukan diri sendiri. Semua lagi. dipikirin ya. Justru, Justru tanggung jawab diri sendiri malah dilupakan. Iya, iya. udahlah belakangan aja gitu. Yang penting sekolah dulu. Iya, Iya. ada yang minta ditolongin. Oh, ya udah. Sebagai ketua gitu kan Wis. harus di Superhero. Ini ada yang minta tolong nih, ada yang minta tolong, tolongin dulu Iya, gitu ya. tolongin dulu. Bahkan ya Allah. ada suatu masa di mana kita justru lupa sama diri kita sendiri. Iya, gitu ya. bener-bener. Saking ngurusin sekolahnya. Benar-benar. Tapi itu bahagia sih alhamdulillah. Nah, boleh diceritain gak nih perasaan kalian pas tahu tuh kalian jadi ketua OSIS, jadi ketua MPK tuh ceritain sedikit aja gitu perasaannya gimana? Ya silakan Teh Rahma. Aduh, jujur ya, untuk pemilihan ketua MPK sendiri itu kan emang rada kompleks ya. Iya. Karena sebelumnya itu, ini fun fact aja, jadi tuh pemilihan ketua MPK niatnya tuh cuma di ranah MPK aja, nggak sampai keluar. Nah pas itu, kebetulan aku nih nggak kepilih jadi ketua MPK. Nah ternyata ada kabar harus diulang, Iya. harus tampil di depan umum, tampilin visi misi dan juga program kerja. Itu langsung kayak, Aduh kaget banget sih Iya. gitu. Aduh kaget Aduh, banget sih. bisa nggak nih Iya. gitu kan. Sampai akhirnya kayak melewati masa-masa itu kan kayak, aduh itu sih menurut aku kayak yang bener-bener deg-degan banget sampai nangis sih jujur ya. Demam panggung. Karena saking demam panggungnya, saking takutnya gitu kan akan hari esok gitu langsung nangis gitu. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah. Iya tapi alhamdulillah apa qadarullah kepilih gitu kan pas Masya di Allah. awal atas dor Dor kaget. Ramadhani Ramlan 11 IPA 1 gitu terpilih sebagai menjadi ketua MPK 2023-2024. Di situ langsung kayak ini Beneran gak sih? nggak sih gitu. Ini beneran gak sih? Iya, Gitu. perasaan kemarin kayaknya gue nggak kepilih gitu. Kenapa ini tiba-tiba sekarang kepilih? Apa emang gue sekeren itu ya? Enggak. Ais. Ya keren sih Keren banget sih, sampai sekarang Ya, keren kita- banget kok. ya, kita akui aja bahwa kita emang keren. Gak yang pasti sih itu unexpected banget karena gak kepikiran banget sama pasnya seneng tapi di satu sisi kayak kepikiran gue bisa nggak ya? Gue bisa gak ya mimpin sekolah Iya gitu? bener, gue bisa nggak ya mimpin Tiga angkatan, kelompok, bro. iya gitu, memimpin organisasi bisa nggak ya? Kadang diri sendiri aja tuh masih belum bener gitu Iya. maksudnya kan. Apalagi Diri ngatur sendiri aja sekolah belum. gitu ya. Iya ini harus ngatur orang lain lagi gitu. Kalau buat Kang Fahri nih gimana jawabannya? Aduh, ya kita berbicara jangan kepilih dulu ya. Berbicara jadi terpilih sebagai ketua dulu, tapi berbicara tentang kandidatnya dulu. Iya. Karena dari awal saya masuk OSIS tuh gak ada pikiran sama sekali untuk jadi seorang trimitra apalagi ketua OSIS gitu ya. Kaget juga ya? Ya gua kaget aja itu. Shock bener. Shock banget. Apalagi pas pengumuman, kamu dalam Koriji kelas 11 MIPA 6 sebagai trimitra. Aduh, Iya, ini iya. gua apaan Iya. di sini? Terkejut gitu. terkejut. Ya itu sama kayak Teh Rama sih, apalagi pas pertama kali kampanye tuh bener-bener kayak jadi apa ya, tekanan tersendiri. Iya, Karena itu benar-benar kali pertama
kalau ngomong tempat umum mungkin udah ada, tapi ini benar-benar umum loh. Iya, iya. Di depan siswa, di lapangan, yang diliatin semua, di tengah-tengah. Diliatin semua guru gitu Ya ya. itu udah itu benar-benar apalagi itu H-1 malam itu benar-benar kayak nyiapin ngafalin visi Misi, berulang pertanyaan. Iya pertanyaan, aduh. Ya pokoknya itu jadi pengalaman sekaligus apa ya? Ya itu pengalaman berharga juga sih. Gitu apalagi Sampai detik ini. sampai detik ini nggak akan bisa dilupain bahkan sampai besar nanti. Gitu. Asik. Ya karena memang ya tadi kan nggak percaya gitu untuk sebagai seorang pemimpin ya tadi ada rasa di mana kayak gue bisa nggak ya mimpin kayak gini Iya, sedangkan ya juga kayak Teh Rama bilang mimpin diri sendiri aja kurang Masih belum maksimal belum gitu maksimal. apalagi harus memimpin ratusan siswa gitu di antara berbagai sifat yang ada gitu tapi ya alhamdulillah gitu Yang sering ngelunjak gitu ya. ya, Siapa sih kalau boleh tahu? Siapa sih kalau boleh salah tahu? satu ini ya salah satunya ini ya. Contoh-contoh yang Contoh nyatanya ada gitu. berperilaku gimana? Ya pokoknya pengalaman berharga banget lah ya untuk Teh Rahman juga Teh ya. Iya. Dibentak-bentak sama orang Nah, ya. itu jangan ditanya ya itu Terus ditegor-tegor orang bahkan yang seangkatan gitu. Ri gimana sih Ri gimana sih gitu. Iya bener-bener ya, bener ya, ya Iya, namanya kayak- sebagai ketua ya pasti banyak banget kritikan saran tapi ya jadikan bahan evaluasi aja gitu. Tapi aku tuh penasaran nih ya, kan kalian kan ketua OSIS ketua MPK nih, pasti dikenal banyak orang kan. Iya. Otomatis naro nomor WhatsApp banyak banget orang. Bukan banyak lagi bro. Nah, ini kan sedangkan kita tuh kadang informasinya kan kadang kurang jelas ya, bener-bener. belok-belok gitu. Informasinya ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Kan tuh cara nanggepinnya tuh gimana? Bahkan aku pengen lo WA tuh rame. Tapi kayak gimana gitu Aku ceritanya? dulu gitu pengen WA rame. Iya, iya kan, ya Tapi kan? sekarang pas udah rame tuh kayak Capek udah banget. gak usah mending sepi Capek gitu. banget. Tapi apa rasanya gitu tiap ada yang nanya, misal nih ya besok Jumat, Ri, Ma gimana sih besok tuh hari apa gitu, besok Jumat apa, senam kah atau apakah gitu. Itu Terus kan yang nanya pasti nggak cuma Ya, 1, betul, 2, 3 betul. orang kan. Iya, bener-bener. Itu gimana? ya seketika jadi orang tersibuk sih Iya. kalau Faris sih udah- biasanya langsung Bikin ekspresi. ya, langsung Bikin ekspresi. Iya, langsung iya. cepat. Karena saking banyaknya siswa yang nanya dan Itu pertanyaan real. itu ulang lagi ya udah dah, gue pasang status biar langsung pada lihat semuanya. Itu real, itu real. Iya, iya. Nah, aku bagian screenshot kasih ke grup kelas. Nih guys, kata ketua OSISnya gitu. Langsung di grup angkatan langsung rame ya gitu. Tapi emang bener. Ketika jadi orang tersibuk. Ini nih ada pertanyaan buat Teh Rahma, tapi ini agak serius sedikit. Alhamdulillah. Bisa ya? Kita formal dulu. Oke, siap. Bagaimana Teteh mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan siswa dalam keputusan dan kebijakan yang diambil oleh MPK? Kalau itu di MPK sendiri tuh ada program kerja program kerja yang bersangkut paut lah dengan pertanyaan Teteh tadi. Jadi di MPK itu ada program kerja yang namanya papan aspirasi atau disebut pasir sama ada forum aspirasi teman-teman. Kalau teman-teman tahu mungkin di kelasnya itu sempat ada styrofoam kotak itu yang bisa diisi sama sticky note. Nah di situ teman-teman bisa nyalurin aspirasinya atau saran kritik buat OSIS, MPK ataupun IRMA tentang masalah event atau Iya. memang kritikan aja kayak OSIS kurangnya ini, MPK kurangnya ini, IRMA kurangnya ini gitu. Atau pengen ada saran aja, pengen kayak IRMA pengennya tuh ada Ada yang baru gitu. Tadarus 1 jam misalnya gitu. Oh iya. Nah, itu di situ. Langsung surga Nah, itu. iya, jadi kita sediain di si papan aspirasi itu. Karena di setiap kelas tuh memang ada si styrofoam Styrofoam. kotak itu. Nah, nantinya setiap 2 bulan sekali atau mendekati event Yang hari H besar, itu. iya, misalnya dari OSIS tuh kayak ada kelas meeting ataupun 17 Agustus, itu nanti sama MPK bakal diambil notes-notesnya itu atau mungkin diambil sama perwakilan kelasnya atau MPK yang di kelas itu. Nah nantinya sama kami MPK itu bakal diolah lagi, dipilih lagi mana yang nantinya bakal kita kasih ke yang bersangkutan. Iya. Nanti setelah dipilih-pilih kita tentuin nih hari Jumat, misalnya Jumat tanggal sekian, oke kita kontak OSIS, IRMA, pokoknya yang bersangkutan sama kasih tahu juga perwakilan kelas untuk datang di hari Jumat itu. Nanti dari Jumat ada acara namanya itu For Us atau forum aspirasi. Nah di situ Semuanya dikumpulin iya, gitu. tempatnya kami MPK menyalurkan aspirasi teman-teman semua kepada yang bersangkutan. Jadi aspirasi teman-teman ini pasti bakal didengar. Makanya saya tuh berusaha buat siswa-siswi SMA Negeri 3 Karawang itu aktif berpendapat gitu.
Itu aja setiap hari. Oke, Wow. siap. Nih, Panjang kalau buat lebar 19. Iya. kalau buat Kang Fahri ini emang beda sih pertanyaannya. Aduh. Kalau Kang Fahri nih, bagaimana akan merencanakan acara atau proyek yang mampu menciptakan dampak positif bagi seluruh siswa dan sekolah? Aduh, pertanyaan cukup berat. Berat. Ya, ini. Udah itu. Kalau ditanya persiapan seperti apa ya pasti kalau OSIS itu kan lebih ke kayak merancang sebuah event kan gitu. Kayak benar-benar. OSIS itu sebagai pelopor ataupun penyelenggara sebuah acara kayak 17-an kemarin tuh terus kelas meet itu kan OSIS. Nah, cara kita mempersiapkannya itu ya sebenarnya ada SOP yang udah kita buat gitu di OSIS sendiri gitu kayak pembentukan panitia yang kayak gitulah pokoknya. Iya. Tapi kita juga kayak saling berkoordinasi sama MPK gitu. Kira-kira MPK ini kan sebagai wadah aspirasi tadi kan. Iya. Nah kira-kira kita tanya nih MPK ada nggak sih Saran gitu. ataupun Iya. masukan dari teman-teman kelas lain gitu teman-teman sekolah untuk di acara itu bakal Iya, bawa apa aja? Maunya gitu. gimana gitu. Ya kayak contoh realisasi Kemarin- itu kayak apa ya? Free Fire, Free itu Fire, Free Fire betul. didengar kan sama OSIS. Ya, akhirnya iya. diadain Diadain. sama Free Fire. Itu keren banget loh, itu keren banget loh. Terima kasih. Iya, keren banget, gak bohong, keren banget. Aduh. Menyatukan seluruh sekolah itu. Iya benar. Iya, rusuhnya Menyatukan ada, seluruh- segalanya ada. Gitu. Menyatukan seluruh kelas itu, rusuhnya dapat banget. Banget ya. Balik lagi ya Teh. Oke, tadi ya pasti kita kan harus ngeremukin dulu seluruh panitia supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Jadi kita sampaikan kira-kira job desk kamu ini, job desk kamu ini. Jadi harus fokus terhadap job desknya masing-masing gitu. Jadi karena yang kita inginkan itu dan yang kita harapkan itu apa yang kita selenggarakan ini bukan hanya berdampak positif untuk kita sebagai penyelenggara, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh warga sekolah gitu. Karena ya balik lagi event yang kita adakan ya untuk sekolah gitu. Ya dari sekolah untuk sekolah gitu. Buat siswa sekolah gitu. Ya, benar sekolah lagi. Tapi emang keren banget sih kalian semua. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Oh, bentar lagi lengser, bentar lagi lengser. Aduh. Jangan bahas. Nanti kita bahas di part selanjutnya. Aduh. Langsung kayak sedih gitu ya. Ini tapi ini pertanyaan emang agak di luar nalar ya setelah serius. Iya, aduh. Curiga gak sih? Curiga. Kayak Ini, gitu. nih. Pribadi sih. Curiga. Aku mau nanya tapi kayaknya nih Akang Teteh di sini juga menanyakan nih, kalian tuh sebenarnya kalian punya pacar atau enggak, atau lagi deket sama siapa gitu, atau gimana? Mari. Wow. Iya lagi deket sama siapa sih kalau boleh tahu gitu? Pertama ayo Max silahkan. Kayak Keluarkan apa yang sebenarnya buat. sama siapa gitu, dekatnya sama siapa, atau inisial deh inisial. Harus 12 ya. Sama yang mana sih? Kalau ditanya punya pacar atau enggak? Bohong. Enggak punya. Jujur emang enggak punya. Wow. Emang enggak punya. Cuman kalau dibilang lagi deket sama orang atau enggak, ada deket mah ada, tapi bukan anak sekolah sini. Kecewa. Nggak dikasih tahu ya, kecewa ini mah. Kayaknya Kalau boleh. sama-sama ketua MPK ya. Enggak. Kalau boleh inisial dong. Inisial. Inisial sekolah aja deh, inisial sekolah aja deh. Dia udah kuliah Oh wow. Wah. Kuliah di mana? di UPN. Oh. Iya. Siapa sih kalau boleh tahu? Maksa ya. Enggak, berarti sekarang ada gitu lagi dekat. Iya. Kalau LDR. tahu takutnya gak jadi. Iya. Intinya ada gitu. LDR kayak LDR ya. Dekat LDR. LDR. Virtual atau pernah ketemu atau enggak? Virtual bro. Oh. Jangan. Oh, Kang Fahri kan di sini nih banyak nih yang mengagumi Kang Fahri gitu. Maksudnya tuh kayak akang-akang teteh kelas 10 gitu. Enggak ada teteh kelas 10 gitu atau kelas 11, 12. juga kayaknya masih Sekelas ada. gitu atau gimana gitu. Enggak sih, jadi kita jujur tanpa ada dibohongi sedikit pun gitu ya. Itu nggak punya pacar, sumpah nggak bohong. Nggak Lagi bener. dekat sama siapa enggak Tapi nanti? deket mah ada kan? Enggak, Mas, soalnya kalau misalnya dibilang lagi deket apa enggak terus jawabannya enggak, nanti orangnya tuh marah. Sakit hati nanti. Iya. Enggak, emang enggak. Maksudnya ya kalau nama HTS mungkin ya. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu sih, enggak HTS. Iya kan gak ada HTS. Enggak lagi deket. Tadi yang pertama punya pacar, enggak. HTS pun enggak sama siapa gitu. HTS sama siapa sih kalau boleh tahu emang? Enggak HTS, fokus menata diri aja gitu. Im. Tapi kalau ditanya ada yang suka enggak ada. Oh, Enggak. Ya wajar lah, wajar. Iya wajar. Loh enggak ada yang marah loh di sini. Wajar. Enggak ada yang marah loh di sini. Coba emang friendly ke semua orang teh. Ah, Jadi percaya apa aku? Makanya semua orang juga mikirnya ini emang siapa aja gitu. Iya, makanya jadi jangan baper ya kalau gitu. Jadi sebenarnya di sama siapa tuh gak ada yang tahu karena saking friendly-nya. Tapi dengan kok setia sama sekolah. Siapa?
Siapa? Enggak, pokoknya Ada, tak tiba-tiba ada di IG aja. Nih, IG kita ada di sini. IG kita ada di sini. Yeay. Follow, bantu 1.000. Tapi kalau boleh tahu, Disalin. berarti ada. Lagi dekat sama orang ada. Apa? Lagi dekat sama orang ada. Enggak, sumpah enggak ini mah enggak. Deket oge. Cuma sebatas apa ya? Tahu gitu. Tahu. Oh, nggak mungkin Deket sih. kan? Enggak, kayak komunikasinya enggak gitu. Terus greget deh. Sama Kepo ya maksa ya. Coba inisial. Inisial dong. Adalah Di anak mana? ya anak sini. Oh, MIPA 1, MIPA 2, ya, MIPA 1 nggak mungkin, MIPA 1 tuh nggak mungkin. Oh, MIPA 1 nggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Ya Karena karena ya enggak aja gitu. Enggak mungkin dia aja. kayak bukan tipe lu banget lah. Iya, MIPA 2 kayaknya kemungkinan ada. Ada, maksudnya kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Mungkin ada. Ya pokoknya ada lah di antara itu. Hah? MIPA 2. Enggak, maksudnya Di antara pas sama MIPA 2 berarti pas 1 ada. enggak, gua kelas 12. Oh, kelas 12. Kelas 12. Oh, itu sini kelas 12 Iya, teman-teman. MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. MIPA 9 sih. Enggak ada sih. IPS, MIPA jangan 4. IPS. IPS apa? 1, 2, 3. 3 sih 3. 3. IPS 3, itu S sih. Kayak sama kayak efek gitu ya. lanjut silakan. Ini enggak banget sih. Oke nih. Aduh. Ini tiba-tiba keluar dari konteks ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang agak-agak gimana gitu ya ini. Gimana gitu? Aduh, Kita kan tadi habis seruan ya, Nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena ini pertanyaan terakhir. Nih guys, sebenarnya ini agak horor sedikit. Aduh. Kalian tahu kan? Son. Soundnya ganti-ganti. Kalian tahu kan? Semantika tuh gede gitu, luas banget. Iya, iya. Maksudnya nggak cuma 1 titik, 2 titik, 3 titik, Yes, 4 titik. iya benar. Nah, menurut kalian ada atau enggak cerita horor? Karena kalian sering pulang malam nih. Malam-malam, Ya, menurut benar. kalian, Bukan suka sih teh emang. Oh, sorry. Iya. menurut kalian cerita horor yang seperti apa? Yang membuat kalian tuh kayak hah gitu. Ada. Cerita horornya aja deh. ini yang di Yang paling horor dari yang horor-horor lainnya. Nah, Karena kalau aku denger ya di sini tuh banyak banget staff-staff yang merasakan kalau misalnya di sini tuh horor gitu hawanya. Kalau itu horor maksud kalian tuh kalian pernah atau tidak mengalaminya dan kalau bisa diceritakan gitu. Pengalamannya tuh kayak gimana? Harus diceritakan. Harus dong. Seru banget. Silakan. Boleh dari siapa? Teh. kalau dari aku sendiri ditanya pernah atau enggak mengalami kejadian horor di sekolah ini di Semantika itu alhamdulillahirobbilalamin nggak pernah. Kok enak ya? Kok belum diganggu sih? Nggak pernah. Jangan dong. Belum semantika banget berarti. Jangan. Iya. Tapi kalau misalnya denger cerita horor tentang Semantika ya pastinya pernah. Apa tuh? Iya. Apa-apa? Ya dari kan waktu itu kelas aku 11 IPA 1 kan yang di kelasnya yang sekarang nih. Kelas IPS aku. 3, iya yang Oh, iya. kecil itu kan. Iya. Sendiri. Waktu itu kan sampingnya masih lab fisika. Ya kosong gitu. Nah iya itu Iya. kan kosong. Nah katanya kalau dari angkatan sebelumnya tuh di kelas itu tuh pernah ada bayangan besar hitam gitu. Ya wow. Nah serius. Tapi kalau dari aku sendiri kan tipe yang takut ya nyalain lampu gitu. Iya. Terus ya pastinya tuh selalu ada teman di kelas. Jadi kalau misalnya sendiri ya ngibrit lah keluar gitu. Makanya Kok agak-agak alhamdulillah mungkin itu terhindar ya dari gangguan-gangguan setan itu aja. Banyak kursi sih. Nah terus di toilet kan toilet ada kepisahnya teh yang berdua tuh. Iya, yang pinggir ya? Iya, itu yang pinggir. Nah di situ tuh katanya dari angkatan sebelumnya lagi suka ada nenek-nenek. Nah dari Serius, Pintar. serius. Kenapa kita gak buat map aja ya? Map yang kayak IPB itu. Iya. Yang mapnya kayak gitu. bener-bener. Iya. Suka ada nenek-nenek. Nah dari situ semenjak itu aku udah gak pernah ke toilet lagi. Jujur. Gara-gara itu. Iya dari kalau misalnya sore itu nggak pernah lagi ke toilet karena selalu kepikiran kayak ada nenek-nenek. Jadi gak berani. Takut gitu ya? Iya. Nah terus kalau di kelas sekarang nih yang 12 IPA 1 itu sih katanya bilang emang biasa sosok di belakang ditambah kan meja aku paling di bener-bener pojok. Oh iya. Iya. Nah anak MPK suka iseng kalau misalnya nganterin aku ngambil tas, kalau maghrib dimatiin. Frontal gitu ya? Ya udah aku teriak gitu aja sih. Terus temen tuh pernah ngerasa hawa nggak enak karena mungkin kedoktrin sama aku juga bilang Iya. kayak jangan kelamaan di kelas Kelas itu, gitu. ya. Iya jangan kelamaan di kelas itu udah maghrib. Kalau bisa langsung pulang aja, jangan kelamaan di kelas gitu. Terus kalau pas itu lampu di kelas aku cuma satu teh. Itu di sebelah kanan doang, jadi sebelah kiri tuh aku nggak ada lampu. Jadi di meja Iya, aku nggak ada ngerti. lampu sama sekali, jadi bener Ngerti. gelap banget kan. Nah jadi anak kelas aku tuh yang satu orang ini laki-laki lagi nungguin gebetannya kan, nungguin gebetannya balik organisasi. Iya. Nah ngerasa gak enak, abis itu langsung pulang.
gitu. Nah terus kalau banyak deh kayaknya kalau misalnya dengar cerita-cerita yang ini yang katanya ada di Gimana? yang Serius? di genteng. Yang Iya, mana, pas mana? Basket. Enggak, tar dulu. Iya, basket. Emang pernah melihat itu yang anak basketnya? Iya. Kita panggil, enggak ada. Kita Nggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Pas itu ada apa ya? Pokoknya lagi jalan kan kalau nginep motor kan dimasukin ke dalam kan? Oh, Kan iya. jalan sini. Iya, di sini. Nah, di sana Oh itu. iya, pernah dengar. Yang Iya, iya ada kan, yang yang cerita. waktu IPA 6 masih di ujung sana. Enggak banget Nah, sih. katanya pas lagi di parkiran di IPA 6 sana tuh ada yang lihat cewek lagi duduk di genteng. Benar-benar duduk gitu. Iya, bisa nggak ada yang nyamperin? Oke, indah ya ceritanya. Udah Orang sih indah. ada lagi. Nggak ada sih, alhamdulillah. Tapi kalau dulu ya di kelas aku ya ada yang waktu itu Kelas mana nih? lupa. Oh iya, jujur Di serius. 11 IPS 3. Di IPS. Jadi waktu itu aku di 11 IPS 3. Yang samping kopsis. Iya, nih. Jadi waktu itu kelas aku tuh waktu itu kan aku 11 IPS 3 kan. Waktu itu ada di kelasnya tuh di sebelah kopsis. Ya. Jadi Iya. IPS 1, Betul. 2, kopsis, IPS 3. Iya, Habis iya. itu IPA 3, 4 dan Iya, seterusnya. iya. Lalu abis itu ada satu orang nih yang merasakan, aduh ya Allah, satu orang yang merasakan kalau misalnya enak. ini tuh kayak kenapa sih gitu, karena dia tuh dari pagi udah ngerasain, katanya emang nggak enak badan nih gitu. Abis itu dia tuh di bawah kok waktu itu jam kos karena ada acara lah. Abis itu dia tuh kenapa tiba-tiba telungkup ya, kayak kalian tau nggak telungkup gini Di meja enggak apa di tuh, bawah lantai? di bawah Itu lantai. lagi Di belakang belajar atau lagi apa? enggak, itu lagi jam kos posisinya. Terus? Abis itu kenapa ya, terus kita tanya nggak bisa namanya kenapa ini kenapa, kita samarin aja ya, namanya siapa ya, Sari. Anto enggak, Sari dong, cewek. Oh, cewek cewek. kalau jadi bekanto. Sari kenapa gitu. Kita samarin ya namanya. Pokoknya namanya Sari aja di sini. Sari kenapa? Terus habis itu enggak jawab tuh, dia tuh tiba-tiba enggak jawab. Diem Diam aja. aja gini, Ini telungkup real, gini. Tante, real. Itu real, demi Allah itu real. Ada dokumentasinya tapi gua lupa. Astagfirullahaladzim. Habis itu, oke nih, udah nih. Kenapa ditanya diem terus. Tiba-tiba dia balik ke meja, duduk dulu, terus gini lagi telungkup. Tunggu lagi. Telungkup lagi di meja, pakai mukena kan, tahu kan? Mukena gini. Iya, gitu. ngerti. Oke, tuh tidur kan, temen-temen kira tidur. Oke, udah selesai. Selang beberapa menit dia turun lagi ke bawah, telungkup lagi. Enak. Tapi dia sempat agak bangun gini, terus Tapi terus nggak nengok ke kiri. Dia kan respon ini. enggak ngerespon aku dan teman-teman aku. Aduh. Dia tuh duduk di pojok. Pokoknya ini meja guru, barisan meja guru pojok Iya, belah iya, sana. iya. Dia tuh agak sempat nengok gini ke temennya. Tapi itu bukan temennya, tapi gua nggak tahu ya. Di pinggir temennya itu siapa? Habis itu dia ngelungkup lagi ke bawah, tiba-tiba nangis kenceng, ngeguguk. Oh, pada kaget dong itu. Gitu. Terus abis itu maaf, sensor. Sari kenapa? Tiba-tiba ngeguguk. Tau gak sih kayak ngeguguk tapi beneran sesek kenceng Iya, gitu. iya, paham. Abis itu dia dibangunin, didudukin, dipaksa itu juga. Dia megang dada kayak gini. Gini nih, dicekek ini, dicekek. Itu Ngerasa kayak dia pakai baju apa ya? Batik, itu pakai baju batik. Waktu itu hari Rabu, masih berarti. Rabu. Abis itu waktu kelas 11 ya. Dia tuh tarik gini nih, dia tuh nangis, gitu. Gini, gitu. Kenapa Sari kenapa? Abis itu pokoknya teman-teman semua heboh ngegerumunin karena emang dia nggak pernah nangis kayak gitu. Nggak pernah sama sekali nangis kayak gitu. Makanya pada kaget. Iya, kita kaget dong di situ kayak kenapa? Terus abis itu dia tuh dibuka, mungkin agak-agak pasokan gitu. Iya, benar-benar. Diginiin, gitu. Masih nangis. Dan itu makin kenceng loh. Tangan gue sampai diremet. Itu siang kejadiannya. Siang. Padahal siang. Jam 10 setengah 11. Oh, itu masih Pagi ya, padahal. 11 ya, jam 11 ya. Iya, jam 11-an. Habis itu gini, masih gitu. Terus makin kenceng sama tangan teman-teman aku diremet sama dia. Diginiin, diremet gini. Habis itu, oke lah, masih kayak gitu. Aku manggil salah satu guru, Pak Yusuf di ICT. Sama ketua kelas. Aku manggil dari kelas lari ke ICT lewat pintu belakang. Pintu belakang ICT. Tahu kan? Gazebo. Habis itu ini kenapa? Terus Pak Yusuf tuh nganggepnya gimana kayak Bercanda. kenapa? Iya, kirain bercanda. Sakit hati kali itu mah aja gitu. Iya. Iya. Habis itu udah dah. Terus aku ngeyakinin lagi bukan Pak, ini bukan sakit hati kayaknya. Iya. Terus akhirnya Pak Yusuf pergi ke kelas lah sama kita. Pergi ke kelas, jreng.
di jampe. Bisa? Jampe bisa, alhamdulillah dibaca-bacain. Alhamdulillah. Seret digituin, pokoknya digituin nih. Seret Terus digituin kekuatan kayak luar biasa ya. kayak dikeluarin Iya, gitu iya. loh. Terus itu pokoknya udah sadar, udah bilang semuanya, Cina. Terus intinya Pak Yusuf bilang apa gitu lupa. Terus pas udah sadar si Sari ini nyeritain lah akhirnya. Kejadian. Ternyata pas dia gini itu pakai mukena, pas dia nengok gini, katanya ada yang di tengah ya. Jadi nih, Maksudnya? kalian duduk berdua kan, semeja berdua. Iya. Ini di pojok nih, ini misal tembok. Iya. Ini temennya di sini, si Sari di sini nih di pinggirnya. Sari berarti enggak yang di tembok? Enggak, Sari enggak yang di tembok. Yang di dekat keluar, jalan. di keluar. Iya. Tiba-tiba pas Sari gini, si itu tuh ada di tengah-tengah itu. Jadi kan muka ketemu muka Iya, gimana iya, sih? iya, Seret iya. gitu. Iya, iya, Terus iya, langsung iya, langsung iya, masuk iya. orangnya Iya. dalam itu. Si Sari nelungkup lah gitu ceritanya guys. Jadi kelas kita itu emang terkenal berisik banget kan. Banget. Iya. Kan kelas bahkan kelas aku sering membawa speaker, betul? Iya itu pernah sih bocor. Alasannya apa? Presentasi kan? Ternyata bukan kan. Habis itu ternyata si Huntu ini bilang katanya bukan bilang sih, kayak ngasih tahu kalau itu tuh kelas kita tuh dia tuh nggak suka kalau kelas kita berisik karena itu tempatnya dia, sedangkan posisinya dia di situ, sedangkan dia posisinya di situ diam gitu-gitu, muter-muter ya, posisinya tuh muter-muter gitu, tapi dia netepnya tuh di kelas di kelas aku ya Nona Belanda ya, Serius? Nona Belanda. Udah ya, bawa ini nih. Jangan. Pokoknya takut ya. Serius? Pokoknya horor. intinya si Huntu ini tuh nggak suka kalau misalnya Kelas keberisikan. Dia keganggu lah ya, intinya mah keganggu. Udah gitulah. Alhamdulillahnya pindah ya kelasnya di situ, jadi emang nggak ada. Tapi pindahnya ke yang terpencil juga. Wah. Kayak yang punya pengalaman juga. Kalau misalnya maghrib kalian misal masuk nih ke 11 IPS 3 Yang lama. yang lama 11 IPS 3 kalian ngaca kalian kalau misalnya ngelihat ada dua atau ada lain, itu berarti bukan kita ya, seorang, tapi kita masuk seorang ngaca, nggak sengaja aja ngaca ya, sengaja ngaca fokus ke satu orang. Kalian kalau misalnya ngelihat di situ emang ada yang aneh gitu ya, atau gimana Gitu loh. iya itulah. Terus kalau misalnya muterin ini nih yang BK, tahu orang BK? Iya, iya. Muterin satu kali aja pas malam-malam gitu. Satu kali ya. Misal gitu. Tawaf. Entah. Tujuh. Oh, salah ya. Pokoknya muterin itu aja sekali minimal gitu ya. Pasti katanya bakalan ketemu sama yang merah-merah. Oke. Tapi jujur nggak ini sih, nggak ketebak. Maksudnya nggak kepikiran gitu loh. Karena kan kelasnya kan tersorot langsung dari ini kan, dari lama ya. Makanya dikira aku tuh nggak bakal ada kejadian horor. Tapi kalau teman aku, jadi aku cerita. Sari, maaf ya Sari. Sari. Kita berbagi pengalaman aja. Nanti di inilah di. Kalau Kang Fari gimana nih? Kita udah cerita di sini di sini udah cerita di sini. Coba dong pengalamannya. Ini pengalamannya terjadi nyata Langsung ya. Terasa dua kali. Oh, Tepatnya langsung. itu waktu kelas 11. Kelas 11 dulu kan. MIPA 6 ya, MIPA 6 yang kelas Pojok banget kan? Paling pojok pojok. banget, pokoknya jempil lah gitu ya. Iya, itu Itu tempat paling PW sih. Nah, pokoknya gini nih guys, posisinya nih. Ini kan kelas kita kan emang lurus gini iya, nih. sejajar gitu ya. Sejajar Koridor ini, gitu. sejajar. Pokoknya kalian bayangin dari kelas 11 IPS 1, IPS 2, Kopsis, IPS 3, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5, MIPA 6. Pokoknya paling ngejajar ujung. gitu. Dan belakangnya dari kelas itu tuh kebun. Yes. Iya, kebun. Semuanya itu Iya. kebun. Depannya juga kosong. kebun. Iya, kebun kosong. Paling belakang kelasnya. Toilet juga. Nah, jadi kejadiannya ini kejadian pertama dulu ya. Pertama itu kan waktu itu tuh emang udah jadi ketua OSIS sih. Jadi kita pulang sore gitu. Nah, terus waktu itu saya berdua nih sama teman gitu. Mau ngambil tas, tepatnya tuh azan maghrib banget gitu. Nah, terus mau ngambil tas, aman lah ya, matiin lampu. Tiba-tiba kan itu kelas itu depan-depan sama toilet kan. Nah, Iya. tiba-tiba itu kan lampu itu nyala semua. Pas kita keluar, cekrek, tiba-tiba Mati. semuanya mati. Lampu toilet. Iya, lampu toilet mati. Yang sejajaran itunya. Iya, yang benar koridor sejajar itu mati. Itu kalau nggak salah ada berapa bilik dan mati semua gitu. Ya apa sih? Gimana nggak kaget gitu Iya, ya? iya. Padahal saklar kan kita apa-apain gitu Iya, lah. Terus kita ngibrit gitu ya. Sebagaimana manusia normal gitu. Nah, pokoknya posisinya ini kelas nih, ngejajar gini, ini kelas. Nah, di belah sininya itu tuh toilet ya. Iya, Iya. jadi full Pokoknya toilet gitu. depan MIPA 6 itu, sebelah Banget, MIPA 6 banget. itu toilet full. Jadi ya
gimana sih terlihat toilet tiba-tiba Toiletnya lampu. tuh bayanginnya kayak lorong deh. Iya, nah, lorong yes. lorong toilet gitu. Jadi biasanya. ada atap gitu loh, atap baru ke toilet. Nah, itu terpojok banget kan? Iya. Betul banget itu. Nah terus kita udah nih ya lari lah gitu ya, karena udah sepi juga. Tiba-tiba nih si teman ini nih ketinggalan barangnya. Apa ya? Kunci motornya. Enggak banget sih, enggak Penting banget sih. tuh. Ya itu Enggak banget sih. kalau motor ini oke lah ya, besok masih ada gitu. Kunci Iya. motor dia nggak bisa balik ya, dia didorong masa. BBM ya. Terus Otomatis bawa balik lagi dan tahu lampunya nyala. Ketemu. nggak tahu punya nyala gitu. Tapi emang pas ngeliat terakhir mati gitu Mati, nah. bener-bener Makanya- matinya di makanya depan kan- kita gitu. Bener-bener gila, depan gila. kita pas kita keluar tuh mati si lampunya tuh. Tapi pas kita balik lagi mau ngambil kunci motor, kalau nggak salah kunci motor ya, dan emang nyala seperti biasa gitu. Seperti mati lampu. Ya, saya itu yang pertama nih, yang Ya. pertama. Ini yang kedua tuh yang benar-benar gak bisa dilupain sih. Masih kelas 11 juga sih. Kelas 11 tempatnya sama. Tempatnya itu baru banget H plus berapa LDKS. Wah, Wow. Waktu itu tuh kan kelas 11 MIPA 6 itu kan dipakai LDKS ya. Iya. Ya, dipakai ya biasalah gitu jurit malam kayak gimana sih gitu. Mm. Nah, kemudian H plus berapa gitu setelah LDKS saya sama maghrib juga ngeliat, tahu gak sih kaca kita tuh kan kebuka gitu ya. Ya, Apanya? si kaca atas gitu loh. nih, Apa ya, jadi ya? kaca jendela kita tuh ada dua guys. Jadi ada yang di Oh, bawah yang sini. kaca. Nah, ya, yang di Kotak-kotak atas. gitu ya. Kaca kita tuh yang di atas tuh kotak-kotak. kan kebuka ya. Nah, kebuka. Oh, yang atas itu. Sore-sore mau ngambil tas sendiri waktu itu sendiri karena emang udah pada pulang juga. Jam berapa sore-sore? Tapi nggak sampai maghrib. Enggak sih kalau maghrib setengah 6 lah sebelum azan. Mendekati ya. Mendekati, tapi Iya. udah gelap. Tiba-tiba Ngeliat apa? Tapi ini ngeliat. iya. Cuma Ngeliat sama. atau Ngeliat tapi sama gitu. Heeh. Paham kan ya? Iya. Nah, tiba-tiba ada tuh ya anggaplah ini jendela nih, ini jendela nih ya. Iya. Tiba-tiba ada yang kayak gini, Tangan. kepala. Sumpah nggak bohong. merinding. Kepala, ini kepala. Posisinya kamu di mana? Anak kecil bukan? Aduh nggak tahu ya, nggak ngerti ya, pura-pura perhatiin. Tapi ada kok anak kecilnya yang lari-lari. Wah, nih. Itu ceritain dulu. Gimana? Ya pokoknya kepala, ya baik kepala terus nongol gitu loh. Iya, iya, Nongol itu iya. ke dalam. Heeh. Tapi kepala itu benar-benar kepala doang gitu. Gini Nggak- doang gitu. nggak bertubuh gitu. Tapi nggak berarti sih ada mata atau enggak, yang penting kepala aja, bulat aja. Jadi dia tuh nongol gitu loh ke dalam. Jadi ini luar, ini dalam gitu loh. Jadi ya langsung kabur lah. Oh, berarti tadinya posisi Kang Fahri di dalam. Dalam baru banget ngambil tas, udah digendong nih mau keluar. Mejanya di mana tuh posisi meja? Meja dekat pintu, dekat pintu. Nah, posisi si kepala itu dekat meja guru yang tepat banget belakangnya itu kebun. Oh, yang dari belakangnya. Oh, iya. Oh, iya. Iya. Sorry, ini merinding banget sih tadi Ya itu tahu sih, udah lah. Tapi waktu itu, wah, ini mah teman-teman semuanya nggak semuanya sih, cuma ada beberapa orang yang ngerasain waktu itu Milad, kalian tahu kan Milad kelas 11 kemarin tuh dramanya benar-benar Iya, Banget setuju. Drama. itu Milad kelas drama 11. itu drama gila-gilaan banget kan. Nah, itu kita bikin properti dari sore sampai maghrib ya. Bukan maghrib lagi Sampai sih, lebih maghrib malah ya ya. sampai jam 7 sampai isya. Iya. Sampai isya. Sama, bener-bener. Posisinya emang kelas itu kan emang terkenal sama yang kayak gitu. Tapi posisinya kelas kita itu berisik banget. Maghrib itu posisi maghrib kita berisik. Memang Itu salah banget. Nah, habis itu Komprang nomor 1 ya. banget. habis itu ini ada temen aku Rani yang anggota podcast juga, yang anggota jurnal. Itu tuh kenapa tiba-tiba lari-larian maghrib di luar ya kalau nggak salah, gua nggak tahu dari mana, pokoknya dia tuh dari luar lari sambil teriak-teriak gitu kata. Terus abis itu dia ngelihat anak kecil lari-lari di daerah sekitaran panggung kalau nggak salah ceritanya gitu. Tapi benar-benar dia ngelihat gitu loh ceritanya. Maksudnya tuh anak-anak Ngeliat lari-lari gitu ya. ngerasa gitu. Posisinya yang lampunya nyala itu cuman kelas IPS 3. Tapi lampu depannya tuh nggak nyala, lampu cuman kelasnya doang. Dalamnya aja. Iya, kelasnya doang. Jadi yang paling terang kayak gitu cuman kelas IPS 3. Sedangkan MIPA 6, MIPA 7 itu tuh udah pada pulang jam 5:30 juga udah pulang ya? Udah pada pulang. Bubar. Iya, sedangkan aku itu ada baju kelas yang belum jadi, baju desainernya belum jadi. Jadi kita harus ngejar waktunya banget. Ya mepet ya waktu itu. Habis itu Baju Dubasya. baju Dubasya ya. Oh baju iya, Dubasya. paham. Pokoknya katanya ada yang ngelihat emang lari anak kecil. Apaan anak kecil ya? Yang si Rani cerita itu? Nggak tahu sih, tapi emang ada. Iya, pokoknya dia ngerasa ada anak kecil lari-lari gitu. Ada lagi kah? Allah Itu bohong banget sih tapi yang kepala. Jujur. Tapi itu enggak, kita enggak fiktif sih. Oh, tapi yang ada pernah video viral waktu itu yang Jendela. jendela Iya, itu yang Katanya pas ada. penjara Itu ya. ya 10-7 katanya ya. ada orang 7 kan? Tujuh. Yang dulunya 10-7. Iya, sekarang juga 11 7 11 tuh, 7.
Ya. Itu ada kan yang jendelanya gubruk. Iya. Tahu nggak? Ya, Nggak tahu. gak tahu Iya, dia iya. punya kelas. Pokoknya logikanya tuh kalau ya oke Nih. kalau bawa angin oke gitu. Enggak itu enggak malam-malam sebenarnya. kan, nggak ada. Jendelanya kelas 10 itu yang belah sana itu tuh ketutup, nggak pernah ada jendela yang ngebuka karena posisinya itu pakai AC. Dan jendela itu emang nggak pernah dibuka, bener-bener permanen, ngerti gak sih? Belum pakai AC Kaca ya? permanen. Udah. Oh, udah ya. Udah. Bahkan ada jadi samar-samar gening, mukanya tuh samar-samar. Emang kalian yang kagak kalau angin, misal angin ya, gebruk gitu. Tapi dia kadang pelan juga kan. Tapi ada katanya ada yang nongol kepalanya tuh kelihatan di video. Ada nggak ya videonya? Udah takut gue. Udahan apa ya? Dan pokoknya intinya gitu. Habis itu ya udah gitu. Ya begitulah ya. Pastilah kita Cerita kan horor banyak lah ya kayak gitu di sekitar. Bikin 2 episode bisa nggak? Ini yang cerita horor gitu dari awal yang cerita horor. Ya. Ada kok di podcast jurnalistik ya, yang podcast Tilu, yang Kang Rapi ya, yang Kang Rapi cerita. Kang David ya. Itu teman makan aku itu. Maksudnya kalau aku makan mendengarkan podcast sendiri gitu, walaupun kayak aduh ini suaranya nggak enak banget sih gitu. Wah. Tapi yang Halo. tapi yang paling Halo Kang. nggak pada suara akunya yang nggak enak. Habis itu ya pokoknya semantik ini emang penuh misteri. Pokoknya aku Indah lah pokoknya. Ada berbagai cerita. kalian kalau mau ada ya. sebenarnya aku mau ngundang Kang Opik. Kang Opik. mau Mang Opik. Mang Opik sih bisa Mang banget ya. Opik, Pak Gandhi semuanya Ya, kayak semuanya undang di boleh sini. nih, 10 kursi kalau bisa. Sama Iya. Pak Nurdin yang ceritanya. Penuhin semuanya deh semuanya. Makasih semua. Ya, buat kalian. Nah, yang suka cerita ada nenek itu pas satpam. Teman-teman di sini juga kita mau menutup ya kita podcast hari ini karena Udah 5 jam juga ya kita berbicara. 10 jam lah sih. karena takut editornya tuh udah lelah tuh lihat editor kita tuh udah digaji juga tetap lelah itu. Oke, kita tutup aja nih podcast kali ini ya. Nanti kita lanjut ke yang horor-horor bersama host yang seru. Karena saya akan lengser dari jurnalistik ini. Ya, akhir kata boleh ya kita nyampein terakhir ya. Mungkin Boleh. ini terakhir kali kita tampil di depan publik. Jangan sedih. Apa lagi? Ya pokoknya terima kasih banyak untuk teman kita Karawang Iya, dan mohon maaf makasih. yang sebesar-besarnya. Makasih jurnalis sudah nyempetin udah mau ngundang kita ke Ya, podcast. kita yang nggak ada apa-apanya ini ya. Ya, alhamdulillah mungkin ini waktunya kami Kita bersinar, sekaligus pamit. undur diri. Yes. Ya semoga kedepannya bisa menemukan leader-leader yang lebih baik dan lebih layak. Ya, Serius. Semoga nanti aku mau berdoa, aku mau ngomong semoga nanti Semantika semakin keren, semakin mantap, Amin. semakin the best. Semoga aku cuman mau ngomong terima kasih kepada Teh Rahma, Kang Fahri, Makasih Masya juga, Allah Teh. yang sudah memimpin sekolah ini, yang udah mau udah mau mengatur sekolah ini, siswanya yang nakal-nakal, Enggak sih baik-baik apa. Alhamdulillah. yang Boleh. mungkin banyak sekali ya ini lika-likunya. Terima kasih banyak buat kalian semua, sukses selalu. Amin. Ini mudah. Alan juga semua. Ya semoga Amin. Semoga Berbagi. selalu diberi kesehatan, semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Abis itu udah sih ya dari aku mah, semoga podcast jurnalistik tambah jaya lagi. Lebih maju lagi loh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Tilu. Bye bye. Gini dong podcast Tilu. Itu dong Semantika jaya. Semantika. Jaya. Podcast Tilu semakin di depan. Bye bye.